Siapa yang suka nonton acara ini? Ini? Atau baca-baca buku ini? Lalu apa hubungannya ya dengan teks laporan hasil observasi? Yuk kita cari tahu. Halo, selamat datang di kelas Bu Ayu. Kali ini saya ingin mengajak kalian untuk belajar salah satu teks, yaitu tentang teks laporan hasil observasi. Jika kalian pernah menonton atau membaca buku-buku tersebut, tanpa disadari kalian telah membaca teks hasil laporan observasi. Hasil penelitian dan observasi seseorang telah ditampilkan secara sistematik dalam acara dan buku-buku tersebut. Dan penelitian itu sudah dilakukan para ahli sehingga kita bisa membacanya lewat buku pengetahuan maupun lewat buku ensiklopedi. Pernah nggak kalian mengamati hal-hal di sekitar kalian? Saat kalian mengamati benda, mengamati peristiwa sosial ataupun fenomena alam di sekitar kalian, itu berarti kalian sedang melakukan observasi. Secara umum, observasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengamati suatu objek secara rinci dan juga detail. Objek observasi ini bentuknya bisa bermacam-macam loh, bisa berupa benda, makhluk hidup, atau bahkan sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh mata kita, tapi bisa kita rasakan keberadaannya. Contohnya seperti fenomena alam, pergeseran budaya, atau kondisi sosial yang terjadi di sekitar kita. Melakukan observasi itu tidak sama halnya dengan sekadar lihat atau sekadar tahu, tapi lebih dalam dari itu, karena observasi itu identik dengan melakukan pengamatan. Lalu apa sih sebenarnya teks laporan hasil observasi itu? Teks laporan hasil observasi adalah teks yang menghadirkan informasi tentang suatu hal secara apa adanya, lalu dikelompokkan dan dianalisis secara sistematis hingga dapat menjelaskan suatu hal secara rinci dan dari sudut pandang keilmuan. Jadi, teks ini itu berisi hasil observasi dan analisis dari para peneliti yang disusun secara sistematis. Tentunya teks laporan hasil observasi ini berisi fakta-fakta yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Para peneliti melakukan observasi dan membuat hasil laporan observasinya pasti memiliki tujuan tertentu. Teks laporan hasil observasi ini yang pertama tujuannya adalah untuk mengatasi suatu persoalan. Laporan hasil observasi ini memang lebih tepat jika digunakan untuk mengobservasi masalah yang sedang terjadi. Karena tentunya kita hanya akan sia-sia dan membuang waktu jika kita mengobservasi sesuatu tanpa adanya masalah. Tujuan yang kedua yaitu menemukan teknik atau cara terbaru. Ilmu itu berkembang, jadi tidak mungkin kita berhenti di situ saja di satu titik yang sudah kita anggap benar. Padahal sebenarnya kita masih bisa mencari dan mengembangkan solusi yang sifatnya itu terbarukan dan juga solutif. Tujuan yang ketiga yaitu untuk mengambil keputusan yang lebih efektif. Tentu saja ketika kita dihadapkan oleh suatu masalah dan memerlukan data-data, maka data-data dari laporan hasil observasi inilah yang akan membantu kita untuk mengambil keputusan secara tepat dan minim resiko. Untuk dapat membedakan teks laporan hasil observasi dengan teks-teks lainnya, kita dapat mengetahui dari ciri-ciri teksnya. Nah, teks observasi ini memiliki ciri-ciri khusus, yakni yang pertama isi dari teks laporan hasil observasi ini pasti berisi tentang ilmu, suatu ilmu tentang suatu objek ataupun suatu konsep. Yang kedua, objek yang dibahas dalam teks laporan hasil observasi ini sifatnya umum. Jadi bisa menjelaskan tentang ciri-ciri umum dari objek yang dibahas. Yang ketiga, pembahasan yang ada di teks laporan hasil observasi ini pasti tujuannya adalah menjelaskan dari sudut pandang ilmiah dan sudut pandang ilmu. Dan yang terakhir, isi juga penjelasan-penjelasan dari teks laporan hasil observasi ini pasti terperinci. Objeknya terperinci, pembahasannya dibahas secara ilmiah, lalu pasti ada definisi atau klasifikasi, bisa juga ada jabaran-jabaran dari ciri-ciri objek. Nah, jadi pada intinya, teks LHO ini adalah teks yang menjabarkan atau menghadirkan informasi suatu objek secara apa adanya. Ya apa adanya aja, ditulis apa adanya, tidak ditambah-tambahkan maupun tidak dikurang-kurangi. Lalu setelah itu dikelompokkan, dianalisis secara sistematis. Sehingga pada akhirnya teks ini dapat menjelaskan objek tersebut dengan rinci dan juga dari sudut pandang keilmuan.
Gimana? Sekarang kalian udah paham kan apa itu teks LHO? Tujuan, fungsi, dan ciri-ciri teks LHO pun sudah kalian pelajari. Jadi sekarang kalian sudah bisa membedakan dong antara teks LHO dan teks-teks lainnya. Nanti di video selanjutnya kita akan mempelajari lebih jauh lagi tentang teks LHO ini. Dari struktur teks, kaidah kebahasaan, dan juga contoh-contoh teks LHO. Nah, bagi kalian tetap terus semangat belajarnya ya. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan bisa bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.